Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur alhamdulillah di bulan ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dilipat curahkan kebaikan dan keberkahan. Allahumma amin. Topik kita sore ini adalah urf atau ma'ruf, adat istiadat dalam Al-Quran. Ya hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, urf atau ma'ruf ini diulang hingga 39 kali di Al-Quran dalam ayat dan surah yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya adalah yang ada pada ayat 228 terkait dengan kata ma'ruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka para wanita punya hak yang sama dengan laki-laki, atau istri punya hak yang sama dengan suami. Ya. Nah, di sini kita mendapati Allah menjelaskan dengan kalimat alaihin nabil ma'ruf. Ya, mereka juga punya kewajiban yang sama dengan cara yang ma'ruf atau cara yang patut. Nah, cara yang ma'ruf atau yang patut atau adat istiadat ini dikembalikan pada masyarakat setempat. Jadi Al-Quran memberikan kepada umat untuk mereka bisa melaksanakan adat istiadat mereka. Nanti kita juga mendapati ada kata ma'ruf dalam ayat yang lainnya. Salah satu di antaranya adalah dalam ayat 231. Ya, ini yang berikan penjelasan terkait dengan wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Jikalau kamu sekalian mencarikan istri-istri dan mereka telah sampai pada masa iddah mereka, maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf atau ceraikan dengan cara yang ma'ruf. Ya, jadi merujuk dengan cara ma'ruf dengan yang patut ini tentu kembali pada kepatutan yang ada ya. Begitu juga ketika menceraikan dengan kata yang ma'ruf dengan kepatutan yang ada. Jadi seorang laki-laki ketika melaksanakan akad nikah, itu berarti walinya sudah menyerahkan kehidupan wanita itu pada laki-laki yang dimaksud. Dia sudah menyerahkan kehidupannya pada calon suaminya. Ya, jadi artinya seorang wali telah menyerahkan itu, baik perhatiannya, nafkahnya, semuanya diamanahkan pada yang bersangkutan. Itulah kemudian mengapa ketika kita mendapati ada kata cara yang patut ketika mereka menceraikan. Dulunya ketika menikah maka ada ijab qabul itu menyerahkan kehidupan wanita ini pada laki-laki itu. Ketika terjadi perceraian mestinya juga begitu. Cara yang patut tetap dilakukan. Jadi tanggung jawab karena telah putus maka dikembalikan pada walinya. Gitu ya. Boleh jadi dulu ketika menikah walinya adalah ayahnya. Tapi ketika bercerai mungkin ayahnya sudah meninggal sehingga ada wali-wali yang lainnya di sana yang akan diberikan amanah untuk bisa mendapatkan wanita itu kembali karena suaminya telah mengembalikan pada walinya. Jadi sehingga tidak ada kasus-kasus wanita diceraikan lantas mereka terlantar gitu ya. Atau mungkin mereka hidup tanpa listrik dan air hingga bertahun-tahun misalkan. Nah, tentunya karena di sana ada sebuah tanggung jawab ya, bahwasanya kepatutan-kepatutan itu dijalankan oleh seorang laki-laki. Ketika menceraikan maka dengan cara yang patut, sebagaimana ketika mereka menikah mereka juga menggunakan cara-cara yang patut. Nah hadirin, kepatutan-kepatutan atau kebiasaan yang ada di masyarakat, adat istiadat ini kemudian diberikan kaidah dalam ilmu kaidah fikih dengan istilah al-adatu muhakkamah ya. Adat itu bisa menjadi hukum. Jadi kebiasaan kita itu bisa menjadi hukum. Artinya Al-Quran memberikan leluasan pada kita semuanya bahwasanya adat istiadat kita akan bisa ditetapkan menjadi sebuah hukum. Tapi ada catatan di sana bahwasanya kebiasaan itu adalah kebiasaan yang tidak menyimpang dari syariat Islam.
Jikalau terjadi penyimpangan, berarti kebiasaan atau adat itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Jadi tetap ada catatan di sana ya, bahwasanya produk dari fikih yang kemudian kita kenal dengan qawaid fikhiyah, yang salah satunya adalah al-adatu muhakkamah, adat atau kebiasaan atau adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai sebuah hukum itu jikalau tidak melanggar ketetapan syariat. Jika melanggarnya, maka adat istiadat tetap tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilanjutkan. Nah, hadirin, sebelum kita mengambil contoh isu-isu kontemporer yang terjadi di masa sekarang ini, kita akan sedikit kembali pada sejarah bagaimanakah Al-Quran meluruskan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang salah, gitu ya. Mereka punya adat istiadat, tapi apakah adat istiadat mereka kemudian dijadikan sebagai standar hukum? Nah, kita nanti bisa lihat ada yang bisa dijadikan sebagai standar hukum dan ada yang tidak. Kita ambil contoh, ada kebiasaan masyarakat ketika itu, laki-laki itu suka mendihar istrinya, atau seorang suami suka mendihar istrinya dengan mengatakan, kamu bagiku kayak bobok ibuku. Ya. Dan itu seolah-olah kata-kata yang biasa pada laki-laki terhadap istrinya, padahal istrinya akan merasakan sakit hati dengan kata-kata itu ya, karena merasa dilecehkan tadi, merasa dihinakan. Ya, jadi sehingga kebiasaan yang terus-menerus itu pada akhirnya diluruskan oleh Al-Qur'an ya. Ya, jadi kasusnya kembali pada kasus Khawlah. Seperti yang ada dalam surah Al-Mujadilah bahwasanya Khawlah radhiyallahu anha ini dalam ta'aruf di saat akan menikah. Nah, ta'aruf dengan seorang laki-laki bernama Aus ya. Khawlah sudah tahu beliau adalah saudagar kaya. Sudah tahu Aus ini adalah seorang laki-laki miskin. Ya, nah karena Khawlah siap untuk tidak dinafkahi, sehingga pernikahan terjadi ya. Jadi karena wadahnya siap untuk tidak dinafkahi. Ya, bahkan wanita ini siap untuk menafkahi suaminya. Ya. Nah, ketika akan dilaksanakan kehidupan rumah tangga berjalan, nah, ternyata suaminya ini suka mendihar istrinya. Jadi dia sudah dinego oleh istrinya, dia juga mendihar istrinya. Ya. Nah, ketika Khawlah dilihat itu menganggap bahwasanya mungkin nanti kalau dia sudah punya anak akan berubah. Ya, ternyata setelah punya anak tidak ada perubahan, tetap suka mendihar yang bersangkutan. Kemudian dia merasa ingin menambah kesabarannya ya. Oh nanti kalau sudah banyak anaknya mungkin tidak mendihar lagi. Setelah punya banyak anak ternyata tetap saja mendihar. Nah, kemudian nanti mungkin kalau dia sudah punya cucu tidak mendihar lagi kali ya. Nah, ternyata setelah punya cucu tetap mendihar. Nah, karena tetap mendihar dan itu dianggap kebiasaan, apakah itu boleh atau tidak? Maka kemudian Khawlah datang pada Rasulullah SAW melaporkan kejadian itu. Dan kata Rasulullah, tidak ada hukum yang menjelaskan tentang larangan itu atau hukuman apa terhadap seorang laki-laki mendihar istrinya. Nah, Khawlah mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, saya yakin Anda, karena saya ini menunggu sudah sejak lama. Saya menunggu ini sejak saya masih muda, setelah saya menikah hingga saya menjadi nenek-nenek seperti ini. Ternyata tidak lama kemudian turun surah Al-Mujadilah yang menjelaskan bahwasanya laki-laki yang mendihar istrinya, maka mereka tidak boleh mendekati istrinya kecuali telah membiar kifaratnya. Dan kifaratnya adalah yang pertama memperdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberikan makan pada 60 orang miskin. Seorang miskin satu sak kita ingat hadirin ya. Satu sak kalau kita kembali pada ukuran kebiasaan kita adalah dengan 3,5 liter atau 2,5 kilo gitu ya. Ya karena di Indonesia tidak ada istilah sak. Jadi adanya liter sehingga 3,5 liter atau 2,5 kilo. Nah, Aus ini ketika mendapati penjelasan bahwasanya dia mesti melaksanakan itu sebelum dia mendekati istrinya, maka ternyata yang pertama dia tidak mampu. Bagaimana dia akan memberikan budak, sedangkan budak itu tidak murah harganya ya. Jadi jangan sampai ini istri melaporkan, lantas kemudian istri yang menanggung gitu ya terhadap kifaratnya, kan tidak mungkin ya. Ya, jadi sehingga dia disuruh untuk pilih yang kedua, memerdekakan puasa 2 bulan berturut-turut. Aus mengatakan, ya Rasulullah, jikalau dulu aku masih muda, mungkin sanggup. Kalau sekarang nampaknya sudah tidak sanggup lagi.
Jadi kalau 2 bulan berturut-turut, kalau 59 hari gagal, maka diulang dari awal karena ada syarat berturut-turut ya, tidak hanya 60 hari saja, tapi berturut-turut. Syahro ini mutatabi'ain ya, jadi 2 bulan berturut-turut ya. Nah, kemudian disuruh untuk memberikan makan pada 60 orang miskin. Nah, dia juga tidak mampu ya, karena selama ini dia dinafkahi oleh istrinya. Nah, di situ kita dapat dihadirin bahwasanya seorang ketika tidak bisa atau tidak mampu berkifarat, Islam tidak memaksanya, tapi dia disuruh bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi sehingga dia tidak mengulang kebiasaan dihar lagi. Nah, itu termasuk adat istiadat yang kemudian diluruskan dalam Islam. Kita mendapati ada kebiasaan yang lainnya hadirin. Ada kebiasaan laki-laki di saat itu yang mereka menggantung istrinya ya. Jadi istrinya ini digantung, dia tidak dicampuri dan tidak juga diceraikan, yang biasa dikenal dengan istilah ilah ya. Ya, jadi mereka mengilah istri, sumpah untuk tidak menggauli istrinya. Jadi istrinya ini kalau dikatakan tidak punya suami, dia punya suami karena statusnya masih seorang istri dari orang tertentu itu. Jika lo dikatakan punya suami, dia tidak pernah disentuh, gitu ya. Ya, jadi sehingga itu menggantung, menyiksa, ya, dan kemudian Al-Quran memberikan batas arba'ata asyhur, 4 bulan. Nah, tetapi jika lo lebih dari 4 bulan berarti nanti akan jatuh cerai. Jika 4 bulan dia kembali pada istrinya, maka tidak gratis ya, dia disuruh bayar kifarat dulu. Dan kifaratnya adalah kifarat sumpah ya, seperti yang ada dalam surah Al-Maidah terkait dengan kifarat sumpah, bahwasanya di situ seorang yang kembali pada istrinya ketika dia menggila, maka dia memberikan makan pada 10 orang miskin atau dia memerdekakan budak. Itu nanti tergantung dari kemampuannya. Jikalau dia mampu untuk memerdekakan budak, maka dia akan memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu itu dan juga tidak mampu memberikan makan pada 10 orang miskin, maka dia boleh dengan puasa 3 hari. Nah, itu yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 89 ya, terkait dengan kifarat atau denda yang diberlakukan oleh Allah. Nah, artinya hadirin, ada kebiasaan mereka yang diluruskan oleh syariat. Ya, jadi kebiasaan itu berarti tidak boleh dilanjutkan. Ya. Atau misalkan kita mendapati ada kebiasaan yang lainnya. Di antara mereka dahulu ketika mereka poligami itu banyak sekali istrinya lebih dari 4. Ada yang 10 dan seterusnya. Jadi sehingga ketika surah An-Nisa ayat 3 itu turun, memberikan batas pada mereka bahwasanya mereka tidak boleh melebihi 4 ya. Jadi sehingga selebihnya wajib untuk diceraikan. Nah, itu tadi hadirin, kebiasaan yang melanggar syariat mesti diluruskan. Jika lo tidak melanggar, maka bisa dilanjutkan di situ ya. Nah, hadirin, jika lo kita kembali pada kebiasaan sekarang ini, termasuk isu kontemporer ya, dan juga kebiasaan masyarakat kita yang mungkin berbeda dengan kebiasaan orang Arab ya. Itu bisa kita analisis dari kaidah tadi terkait al-adat muhakkamah ya. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum ya, jadi bisa dilanjutkan atau nanti bisa diluruskan kalau memang terjadi pelanggaran terhadap syariat. Nah, hadirin, kita ambil contoh kebiasaan atau adat istiadat yang ada di masyarakat kita ya. Nah, nanti boleh hadirin juga bisa urun untuk menyebutkan contoh atau kebiasaan di masyarakat kita ya, dan kita akan sama-sama kaji. Nah, ini kita ambil contoh yang pertama hadirin. Kalau laki-laki pakai baju batik, itu ada mengatakan, yang mengatakan orang Arab mengatakan begini, huwa kal mar'ah, dia seperti perempuan ya. Jadi baju batik katanya itu seperti pakaian perempuan ya. Nah, itu kata mereka ya. Nah, ternyata di Indonesia ini batik itu tidak hanya dipakai perempuan, batik juga dipakai laki-laki ya. Nah, kita harus lihat dari sisi syariatnya, apakah boleh batik itu dipakai oleh laki-laki atau hanya untuk perempuan saja. Ya, jadi kalau kita kembali pada hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan pakaian atau bahan hadirin, maka yang diharamkan adalah jikalau bahan dari sutra, gitu ya. Tapi kalau bahannya bukan sutra, berarti boleh saja, tidak masalah ya. Ya, nah kalau batik itu bahannya sutra, otomatis haram bagi laki-laki karena sutra hanya untuk perempuan ya.
Tapi jikalau tidak dari sutra berarti boleh saja. Yang beda kemungkinan adalah desainnya gitu ya. Desain untuk laki-laki dan perempuan itulah yang membedakan. Dan memang di masyarakat kita batik yang dipakai laki-laki dan perempuan desainnya berbeda ya. Nah, dan insya Allah kita sudah paham ya, kalau ada baju di situ digantung, oh itu batik untuk laki-laki, itu batik untuk perempuan, insya Allah kita sudah tahu ya, karena memang desainnya berbeda. Ya, nah mungkin baju yang saya pakai ini, ya ini menurut orang tertentu di Indonesia ini mungkin dianggap ini baju perempuan begitu ya. Ya, ya tapi kita bisa lihat bahwasanya ada kebiasaan masyarakat yang mereka mengenakan ini dikenakan oleh laki-laki, dan memang desainnya sudah berbeda ya. Ya, ini kalau desain begini, ini berarti laki-laki ya. Biasa kalau perempuan kerahnya bisa berbeda, bisa kerahnya segitiga atau apa. Nah, dikasih selerekan di belakang. Nah, ini kalau baju saya ini selerekannya di belakang mungkin terasa aneh gitu ya. Nah, tapi kalau yang begini berarti yang biasa yang begini dipakai laki-laki, tidak dipakai perempuan gitu ya. Nah, itu berarti kembali pada adat istiadat ya, mana yang biasa digunakan laki-laki dan mana yang digunakan perempuan. Jadi kalau kita kembali pada tadi batik ya, jadi batik berarti insya Allah tidak ada masalah dari sisi syariat ya. Jadi laki-laki bisa mengenakan batik. Yang penting tadi desainnya berarti memang desain laki-laki bukan desain perempuan ya. Ya karena memang bukan dari sutra. Ya jadi yang jelas itu batik atau bukan, jikalau memang terbuat dari sutra otomatis haram buat laki-laki ya, karena laki-laki tidak boleh mengenakan sutra. Ya berarti ini termasuk adat atau kebiasaan yang boleh dilanjutkan gitu ya. Yang boleh dilanjutkan dan tidak melanggar syariat. Nah, itu contoh yang pertama. Kita bisa ambil contoh yang lain yang hadirin. Contoh tukar cincin ketika lamaran Bapak Ibu ya, atau ketika akan nikah. Tukar cincin ketika lamaran ya. Ya. Nah, tukar cincin ini kebiasaan yang tampak baru ya. Ya mungkin bapak-bapak yang dulu menikahnya sekarang sudah punya cucu ya, mungkin dulu tidak ada acara tukar cincin ya. Nah, kalau sekarang ada model acara tukar cincin, dan nampaknya ini tradisi ini sudah mulai membudaya ya, membiasa di masyarakat ya. Nah sekarang kita akan kaji, bolehkah laki-laki mengenakan emas. Jadi bukan masalah cincinnya ya. Bolehkah laki-laki mengenakan emas? Ini kalau kita kaji dari sisi syariatnya, hadis-hadis Nabawi menjelaskan bahwasanya laki-laki diharamkan mengenakan emas. Yang dihalalkan adalah perempuannya. Jadi kalau zaman dulu ada kebiasaan melamar seorang wanita, dikasih cincin, diikat dengan cincin, berarti tidak masalah ya. Karena memang wanita boleh mengenakan emas. Tapi kalau tukar cincin, tukar-tukaran, ini berarti laki-laki juga akan mengenakan ya. Nah, yang demikian itu ada pelanggaran di sana terhadap syariat karena laki-laki tidak boleh mengenakan emas. Kecuali kalau cincinnya itu tembaga gitu ya. Jadi kalau selama itu adalah emas atau perak, berarti laki-laki tidak boleh mengenakannya. Ya, jadi kalau tukar cincin itu berarti mestinya tidak sama kalau ingin gitu ya. Ya, yang perempuan ya memang dikasih emas ya, yang laki-laki cukup tembaga saja gitu ya. Kalau ternyata tidak mau ya sudah, tidak perlu tukar. Ya, dikasih saja pada yang perempuan gitu ya. Karena namanya melamar ini kan mengikat seorang wanita. Ya, kenapa laki-laki ini kan mengikat ya, kenapa dia diikat juga gitu ya. Ya, dia kan mengikat wanita itu. Nah, otomatis ya kebiasaan orang dulu nampaknya lebih pas gitu ya. Nah, ketika melamar mengikat seorang wanita, wanitanya dikasih cincin, laki-laki tidak perlu. Nah, itu yang kemudian tradisi yang tampaknya mulai membudaya sekarang ini, berarti mesti diluruskan kembali gitu ya. Karena memang laki-laki tidak boleh mengenakan emas, dan dipastikan bahwasanya orang-orang yang sudah mempersiapkan tukar cincin tadi, tukar cincin itu rata-rata sama gitu ya. Sama-sama emas ya. Apakah emas putih atau emas kuning biasanya sama. Yang berbeda mungkin desainnya di situ ya. Ya, nah meskipun desainnya berbeda, tapi jika itu adalah emas berarti tetap tidak halal buat laki-laki. Jadi sehingga tradisi kebiasaan tukar cincin ini berarti mesti diluruskan, gitu ya. Ya, jadi tidak ada acara tukar cincin, yang ada adalah pemberian cincin untuk calon mempelai wanita, gitu ya. Ya, yang laki-laki tidak usah. Gitu ya.
Ya, alhamdulillah. Nah, itu contoh yang tadi ada yang boleh seperti batik, berarti boleh selama tidak terbuat dari bahan sutra, gitu ya. Tetapi kalau tukar cincin ini berarti tanpa melanggar syariat di situ karena laki-laki tidak boleh mengenakan cincin, ya. Atau tradisi yang lainnya hadirin ya. Nah, itu orang Arab kalau melihat orang Indonesia, misalkan anak kecil cium tangan ke orang tua, itu dianggap salah gitu ya. Ya, dianggap salah. Ya. Nah, bagaimanakah kita menyikapi dengan cium tangan ini? Apakah itu termasuk pelanggaran? Ya, jadi memang orang Arab tidak biasa begitu ya. Jadi kalau uh, anak dengan orang tua biasanya mereka sama-sama gitu ya, sama-sama berdiri, cipika-cipiki, sama tinggi gitu ya. Ya, nah kalau di Indonesia ini ada cium tangan lebih merendah tadi. Ya. Nah, bagaimanakah dengan tradisi cium tangan ini? Apakah terjadi pelanggaran dengan syariat atau tidak? Nah, ini kalau kita kaji hadirin, itu mencium tangan itu tidak terjadi pelanggaran terhadap syariat. Ya, mengapa? Karena seorang itu tidak sampai bersujud pada orang lain. Berbeda kalau dia cium kaki, itu lainnya. Tapi kalau mencium tangan berarti tidak ada masalah. Dan ini bentuk dari adab seseorang. Jadi kebiasaan orang di Indonesia itu menunjukkan kalau dia itu anak yang beradab atau hormat pada orang tua. Biasanya dia cium tangan orang tuanya gitu ya. Atau dia cium tangan gurunya menunjukkan dia hormat pada gurunya. Atau dia cium tangan pada orang yang lebih tua darinya yang menunjukkan dia hormat pada orang itu. Jadi karena itu ada standar hormat, standar akhlak dalam masyarakat kita. Jadi sehingga insya Allah cium tangan ini tidak menjadi masalah ya. Jadi masyarakat bisa melanjutkan kebiasaan itu karena tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Jadi mungkin orang-orang tertentu yang mereka belum pernah melihat situasi itu mungkin kaget gitu ya. Kaget karena berbeda dengan kebiasaannya. Ya mungkin kita juga kaget hadirin ya, orang-orang yang tidak pernah tahu tapi tiba-tiba dia modelnya seperti orang Jepang gitu ya. Pasti akan kaget gitu ya. Ya, tapi kemudian jikalau dikaji secara syariat, apakah terjadi pelanggaran di situ? Jikalau ternyata tidak, maka insya Allah tidak masalah. Ya, jadi kalau orang itu kemudian cara menghormati orang yang lebih tua dengan cara mungkin mencuci kakinya, apalagi bekas cuciannya diminum, itu kan pelanggaran ya. Ya, jadi karena seorang manusia tidak boleh menghamba pada manusia yang lainnya. Dengan cara-cara seperti itu mencium kaki atau bersujud pada kaki seseorang. Nah, hadirin, ini kita mendapati ada kebiasaan-kebiasaan tadi yang bisa dilanjutkan gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai standar hukum. Kenapa? Karena tadi terkait dengan hormat menghormati ya, terkait dengan akhlak. Ya, atau misalkan begini ada orang lewat depan orang lain ya, dia permisi dengan sedikit miring gitu ya. Nah, kalau orang Arab kan tidak pernah begitu ya, tapi kalau orang Jawa kan begitu. Nah, apakah itu dianggap pelanggaran? Jikalau itu adalah sopan santun seseorang dengan orang yang sedang dilewatinya, berarti insya Allah tidak masalah ya. Kenapa? Karena tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Jadi dia sekedar menunduk, menunjukkan hormatnya, bukan merendah di hadapan orang lain. Berbeda kalau dia sudah bersujud pada yang bersangkutan ya. Ya, ya, jadi sehingga itu tradisi yang boleh dan dipersilakan untuk dilanjutkan ya, menunjukkan bahwasanya sopan santun tetap dijaga. Karena kalau yang model begitu dibuang kemudian hadirin, itu nanti anak-anak model sekarang itu sudah semau-maunya lewat pada orang tua bisa loncat gitu ya. Ya padahal orang dulu adab-adabnya digunakan gitu ya. Nah, jikalau itu mencerminkan adab seseorang bahwasanya lewat depan orang lain dia tetap dalam keadaan yang sopan, dia tetap santun dengan orang-orang yang dilewatinya dengan permisinya itu, berarti silakan dilanjutkan karena memang tidak terjadi pelanggaran dengan syariat. Ya, karena kalau dihilangkan ternyata kebiasaan itu nanti bisa terjadi perubahan di masyarakat ya, yaitu tadi yang jadi anak-anak yang dulunya uh, suka tadi uh, punya rasa hormat dengan orang dengan sikap itu yang sekarang sudah mulai berubah gitu ya. Ya, jadi lewat depan orang tua lari-lari seakan-akan biasa saja gitu ya. Jadi dia tidak punya perasaan apa-apa. Ya mungkin tadi uh, tidak ditanamkan kebiasaan baik itu dan itu insya Allah tetap menjadi kebiasaan baik ya karena tidak terjadi pelanggaran terhadap syariat yang ada insya Allah.
Nah hadirin, banyak sekali kita dapati ada kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang sangat banyak di negeri kita ini, yang tetap semua kita akan kaji dari si syariatnya. Nah, jadi kalau tidak terjadi pelanggaran, kita bisa lanjutkan, tapi kalau terjadi pelanggaran berarti tidak boleh dilanjutkan ya. Jadi adat itu tidak bisa menjadi hukum jikalau melanggar syariat. Seperti tadi tradisi orang-orang Arab juga diluruskan oleh Al-Quran ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran di sana. Nah hadirin, jangan sampai kemudian kita ini kaum muslimin merasa bahwasanya terjadi isu seakan-akan budaya orang Indonesia ini seakan-akan mau dihabiskan dengan Islam, tidak gitu ya. Ya, jadi tidak demikian. Ya, jadi Al-Quran memang tadi meluruskan untuk hal-hal yang salah dan mempersilahkan untuk hal-hal yang tetap tidak terjadi pelanggaran terhadapnya. Karena ini kan tidak hanya terjadi pada wilayah kita ya, juga terjadi pada orang Arab dahulu. Bukankah kebiasaan mereka ternyata banyak sekali yang diluruskan oleh Al-Quran seperti tadi yang kita contohkan ya. Jadi apakah dihar, apakah ilah atau poligami tadi yang begitu banyak yang kemudian dibatasi, dan yang lain-lainnya, kita juga mendapati banyak sekali kebiasaan atau tradisi mereka yang diluruskan oleh Al-Quran. Ya, dan ini yang tentunya kaum muslimin mesti bisa melihat itu sebagai sebuah ketaatan gitu ya. Jadi jangan sampai kalau ada kebiasaan mereka yang melanggar syariat lantas kemudian diluruskan dan mereka marah-marah gitu ya. Jadi artinya karena kita sudah beriman pada Allah, kita beriman pada Rasulullah, dan kita menjalankan isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sehingga ketaatan itu mesti kita akan jalankan. Jadi hal-hal yang melanggar kita akan luruskan, yang tidak terjadi pelanggaran maka silakan kita tetap bisa melanjutkannya. Nah hadirin, jika ingin tadi memberikan contoh adat istiadat yang lainnya yang mau diusulkan boleh, dan kita akan sama-sama bahas, sama-sama kaji agar kita bisa mantap dan yakin dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin ada orang yang masih ragu terhadap itu ya. Apakah bisa diteruskan atau mesti dihentikan. Ya, hadirin boleh jika ada yang ingin usul tradisi tertentu, silakan. Oh, sungkeman. Ya. Ya, nah, sungkeman ini yang dicium itu tangan atau kaki, hadirin? Ya, ya, tangan ya. Tangan yang dicium ya. Ya. Nah, ketika ya, jadi seorang ketika dia sungkem dalam bentuk yang masih biasa gitu ya. Ya, maka insya Allah masih aman ya. Masih aman. Jadi yang penting tadi tidak ada bentuk penyembahan terhadap manusia gitu ya. Jadi misalkan dia datang sudah dengan cara merangkak gitu ya. Atau misalkan dia ketika balik ternyata dengan cara mundur misalkan gitu ya, ya mundur. Nah itu mundur ya. Nah itu yang bisa diluruskan terkait dengan itu ya. Ya, jadi kalau dia tadi berjalan biasa, kemudian datang dia sungkem gitu ya. Ya, jadi karena itu bentuk hormatnya seseorang. Ya, tapi tadi terkadang ada paket gitu ya, paket dari awal ketika datang itu sudah pakai merangkak gitu ya. Nah itu yang merangkaknya yang mesti diluruskan. Atau dia ketika kembali ternyata tidak berbalik arah gitu ya, tapi dia mundur. Nah hadirin, dulu ada kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah yang ketika mereka itu setelah tawaf itu mereka mundurnya itu tidak mereka ketika meninggalkan itu mereka tidak berbalik badan ya, katanya tidak sopan dengan Ka'bah. Jadi mereka mundur ya. Tapi ternyata itu diluruskan ya, bahwasanya ketika mereka berbalik tidak ada masalah. Itu bukan berarti tidak menghormati. Tidak ada masalahnya. Ya, nah karena itu diluruskan di saat mereka kembali, jadi misalkan mereka menuju Mas'a ya, mereka kita semua ketika menuju Mas'a dari Multazam setelah selesai tawaf kan otomatis ya berbalik badan ya, kita berjalan biasa ya. Jadi artinya kita tidak berjalan mundur gitu ya. Dan itu tetap dianggap kita menghormati gitu ya. Ya, jadi karena ya itulah sebuah aturan yang tetap kita jaga sehingga ketika ada pelanggaran di situ kan diluruskan. Dulunya mundur, kemudian oh tidak perlu mundur, berbalik badan saja. Nah ini kalau mundur ini ada masalah di situ, berarti silakan saja berbalik badan. Ya, ya jadi karena penghormatan tidak perlu sampai sebegitunya gitu ya.
Jadi sampai harus berjalan mundur ya, karena sama-sama manusianya. Yaitu tadi dengan multazam dengan Ka'bah saja kita tetap berbalik arah biasa ya, dan tidak ada masalah di situ. Ya, jadi artinya orang-orang yang berjalan mundur mereka diluruskan untuk tidak berjalan mundur. Ya, jadi mereka akan bisa berbalik arah untuk melangkahkan kakinya menuju Mas'ah. Ya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Semuanya kalau misalkan apa namanya kayak menggunakan film itu kan kayak merubah yang dengan kayak apa namanya bagus jadi karena itu mungkin menurut Allah atau gimana dulu menggunakan film ya. Ya, ya. Jadi kebiasaan ya. Jadi kebiasaan ini masalah gigi palsunya ya. Ya. Kalau gigi palsu itu untuk tadi membantu yang bersangkutan, berarti ini dalam rangka untuk tadi ya, kalau untuk membantu misalkan ketika dia makan ya, dia kalau tidak pakai bantuan gigi palsu dia tidak bisa baik dalam mengunyah, berarti itu untuk membantu ya, insya Allah tidak masalah ya. Tapi kemudian ketika kita mendapati ada model dulu hadirin ya, ada gigi yang dilapisi emas ya, itu sebetulnya mengapa dilapisi emas? Apakah tradisi saja atau untuk tadi alasan memperkuat gigi? Kalau ternyata tidak untuk memperkuat gigi, tapi kalau itu ternyata dianggap sebagai sebuah sebuah ya tradisi yang kemudian dianggap ini orang berpunya gitu ya. Jadi kalau giginya dilapisi emas berarti orang berpunya, menunjukkan dia berpunya, berarti tidak ada alasan di situ. Ya tidak ada alasannya. Ya, jadi apalagi laki-laki yang mengenakannya gitu ya. Ya jadi perempuan kalau perhiasan dipersilakan, tapi kalau kemudian perempuan gigi dilapisi dengan emas, ya itu nanti terjadi pelanggaran di sana ya. Ya, jadi tadi untuk memperkuat gigi banyak sekali cara bagaimanakah seorang untuk memperkuat giginya, tapi tidak dengan cara terjadi pelanggaran tadi. Ya, atau tadi ada kebiasaan orang yang mengikir gigi ya. Gigi ini kan kalau digigir kan tidak boleh ya. Ya, jadi gigi kita tidak boleh dikikir-kikir, tidak boleh. Ya. Ya, nah, hadirin kita pastikan bahwasanya kebiasaan tadi meratakan gigi ini tadi termasuk pelanggaran terhadap syariat ya. Ya, jadi sama dengan ketika orang tadi memancungkan hidungnya dengan itu operasi gitu ya, atau dia merubah bagian bentuk yang ada di wajahnya atau yang ada di badannya. Nah, ini kan juga termasuk pelanggaran terhadap syariat ya. Jadi kalau ada tradisi-tradisi begitu di masyarakat, maka itu termasuk tradisi yang tadi yang melanggar syariat gitu ya. Jadi sehingga tradisinya mesti dihentikan. Ya, karena boleh jadi ada orang yang punya kebiasaan begitu. Jadi punya kebiasaan tadi alis dibuang, alisnya diganti tato gitu ya. Ya, jadi kebiasaan mengganti alisnya yang Allah anugerahkan itu dengan tato gitu ya. Ya, nah ini kan juga pelanggaran gitu ya, pelanggaran karena dia telah merubah ciptaan Allah di situ. Ya, jadi mereka disuruh untuk merawatnya, bukan disuruh untuk merubahnya. Ya. Ya ini insya Allah. Ya, jadi kalau kita kembali pada salah seorang sahabat yang pernah mengenakan emas di hidungnya, itu bukan karena tadi ingin merubah ciptaan Allah, tidak, tapi karena yang bersangkutan ini bersin terus ya, dan dia itu bisa berhenti dari bersin ketika dia mengenakan emas di hidungnya. Berarti itu lidawa ya, karena darurat ya. Nah itu nanti berarti akan kita eh, kita akan masukkan dalam kaidah yang sebelumnya, ad-daruratu tubihul mahdurat ya. Jadi karena darurat sehingga yang awalnya tidak boleh jadi boleh. Ya alasan darurat ya, karena tadi dalam rangka pengobatannya. Jadi sehingga hidungnya dia pasang emas di situ. Atau misalkan kita dapati ada salah seorang sahabat dalam perjalanan yang mengenakan sutra ya. Nah, ketika ditanya oleh Rasulullah, mengapa engkau mengenakan sutra? Alasannya, ya Rasulullah,
saya ditimpa rasa gatal yang luar biasa. Dan ternyata gatal itu berhenti ketika saya mengenakan sutra. Nah, berarti itu nanti akan masuk dalam kaidah yang sebelumnya, al-daruratu tubihul mahdhurat ya. Jadi hal yang dilarang kemudian dibolehkan alasan kedaruratan tadi. Ya, ya itu insya Allah. Ya, nah berikutnya hadirin ada tradisi-tradisi yang lainnya ya. Jadi ada tradisi misalkan ziarah ke makam wali gitu ya. Ya, ya. Jadi kalau di situ tidak ada kebiasaan meminta-minta pada orang yang telah meninggal. Jadi datang memang seperti yang disyariatkan gitu ya. Jadi untuk mengingat kematian dan juga mendoakan mereka berarti aman insya Allah ya. Ya, jadi itu tadi kembali pada ziarah kubur yang dahulunya dilarang oleh Rasulullah karena mereka tidak paham. Mereka datang ternyata untuk meminta-minta, padahal tugas mereka adalah mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Nah, setelah mereka paham, maka kemudian ziarah disyariatkan lagi. Ya, jadi terkait tadi ada tradisi ziarah kubur, insya Allah akan menjadi kebaikan jikalau tidak terjadi pelanggaran terhadap syariat ya. Jadi tujuannya untuk mengingat kematian dan juga mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Ya, bukan untuk meminta atau untuk mendapatkan berkahnya tidak ya. Ya, tapi ketika dia datang ternyata niatnya memang sudah ingin tadi niat untuk mendapatkan berkahnya, apalagi kemudian membawa barang-barang yang terdapat di kuburan itu gitu ya untuk dijadikan jimat. Ini kan sudah terjadi pelanggaran. Ya, jadi selama tidak terjadi pelanggaran maka tidak ada masalah tradisi itu. Insya Allah akan jadi kebaikan jikalau apa yang dilakukannya mengikuti syariat. Ya itu insya Allah. Ya silakan. Ya. Oh ya. Oh, wanita yang bersolek untuk suaminya dipersilahkan, gitu ya. Yang penting mereka tidak bersolek untuk orang lain, gitu ya. Ya, nah terkait tadi dengan tadi membuang alis diganti tato, nah itulah yang terjadi pelanggaran, gitu ya. Ya, jadi karena telah merubah ciptaan Allah ya. Nah, kalau dia merawatnya, dipersilahkan seorang merawat ya. Ya. Nah itu tadi ya jadi uh, kalau dia menggunakan make up gitu ya menghitamkan alisnya silakan saja gitu ya. Tapi kalau sudah tadi menggantinya dengan tato berarti ada pelanggaran di situ ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenai tentang batik. Apa? Baju batik yang ada gambarnya bum atau ayam itu dalam menurut saya itu agak syariat Islam karena bukan dia menggambar makhluk hidup. Itu menurut Islam lebih urusan yang dipakai batik, ada gambar wayangnya, ada gambar burungnya, ada gambar hewan. Apalagi dipakai buat sholat, karena suka mengganggu kehusuan kita. Itu urusan kan? Ya, ya, ya begini. Jadi tadi mengenakannya tadi batik selama dia tidak dari sutra berarti aman gitu ya. Yang penting begini, jangan sampai itu mengganggu ketika seorang melaksanakan sholat ya. Karena biasa masyarakat menggunakan di acara-acara tertentu gitu ya. Ya, dan pemilihan batik pun juga tentunya tetap selektif gitu ya. Jangan sampai seorang kemudian memilih yang tadi tampak ada gambarnya singa gitu ya, atau tampak ada gambar yang jelas seperti itu gitu ya. Ya, jadi itu yang tadi kebiasaan masyarakat ketika mereka berada di pesta-pesta atau mereka berada di walimah yang mereka biasa mengenakan batik itu. Ya. Nah, jikalau itu dianggap mengganggu di saat dilaksanakan sholat, berarti tadi seorang mesti tadi yang mewaspadai terkait dengan gambar-gambarnya ya, bukan masalah batiknya, karena batik kan bisa bermacam-macam ya. Jadi sehingga kita tidak menganggap semua batik demikian. Ya, jadi ini kalau terkait dengan gambar, maka kita tidak bicara batik, tapi kita bicara gambar ya. Jadi bahwasanya gambar-gambar yang di situ mengganggu seorang untuk
tadi melaksanakan sholat, maka tentunya seorang akan menghindarinya ya gambar-gambar itu. Ya, ya. Jadi misalkan jangan kita bicara gambar ya, kita baru bicara tulisan saja, itu kalau kita sholat kan pasti mengganggu, gitu ya. Ya, jadi sholat akan dilaksanakan, diluruskan dan dirapatkan barisannya. Ya sudah pada menghadap menunduk ke bawah ya. Ternyata orang-orang kalau mengenakan sarung mereknya semua ada ditaruh di belakang, gitu ya. Nah, ke situ membaca gajah melingkar, ke sana lagi gajah nubruk, gitu ya. Ada, jadi merek-mereknya terbaca di sana, gitu ya. Dan itu ketika seorang terbaca itu sudah terganggu dia, gitu ya. Ya kenapa mesti ditaruh di belakang ya? Kenapa nggak ditaruh di atas saja biar nggak kelihatan? Atau mungkin ditaruh di depan lah, gitu ya. Ya karena kalau di belakang kemudian melaksanakan sholat berjamaah, nanti kasihan soft selanjutnya itu. Dia yang awalnya tidak ingin membaca, tiba-tiba ada bacaan di sana. Apalagi ketika dia melihat ke atas ternyata ada www.gumbel.com gitu ya, di punggung orang. Itu kan juga mengganggu, gitu ya, mengganggu. Jadi begini, Rasulullah dulu pernah ketika akan melaksanakan sholat itu ada hordeng. Nah, hordeng itu sebetulnya Aisyah radhiyallahu anha tidak sengaja memasang hordeng yang motifnya macam-macam itu ya. Itu karena dikasih hadiah oleh seseorang dan Aisyah tidak mungkinlah mengenakan itu sebagai baju, gitu ya. Jadi merasa mungkin motifnya tidak layak untuk dirinya lah, gitu ya. Jadi sehingga agar bermanfaat digunakan untuk menutup jendela. Nah, karena untuk menutup jendela, ternyata Rasul ketika mau ke masjid, nah itu melihat itu ya. Nah, Rasul setelah sholat itu bertanya pada Aisyah, ya itu hordeng itu kenapa dipasang di situ? Itu yuz'anjuni ya. Tadi mengganggu ketika aku sholat. Jadi ketika sholat ada bayangan motif-motif yang ada di hordeng tadi. Ya sehingga dilepaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, gitu ya. Ya, nah itu contoh ya. Jadi tadi terkait dengan gambar-gambar yang mengganggu, nah itu tadi ya. Jadi kalau kita bicara gambar berarti secara keseluruhan, gitu ya. Ya, jadi orang tidak pakai batik pun kalau ada gambar-gambar tertentu yang mengganggu juga akan jadi masalah jikalau digunakan tadi sholat berjamaah, gitu ya. Ya, dan juga tadi tulisan-tulisan yang ada. Ya, jadi karena ternyata Rasulullah saja terganggu dengan itu, padahal kalau kita kembali pada kekhusyukan, itu Rasul adalah orang yang paling khusyuk yang tidak bisa ditandingi ya. Tapi ternyata bisa terganggu juga ketika ada motif yang bermacam-macam, padahal itu tidak Rasul saksikan ketika Rasul sholat, hanya ketika mau lewat saja tadi ya, hordeng saja. Nah itu yang jikalau tadi mengganggu seseorang, maka gambar-gambar tulisan-tulisan itu berarti diamankan ya. Berarti kalau kita mengenakan sarung, berarti diusahakan mereknya tidak perlu ditaruh di belakang. Ya kalau ya kenapa? Kalau misalkan kita pengen, kan modelnya kan begitu Pak ya. Jadi sarung itu modelnya katanya kalau yang belakang itu sudah dikasih tanda, gitu ya. Nah, betul. Jadi ada itu batasnya lah, gitu ya. Nah, kalau kita pengen yang model begitu, berarti tadi mereknya taruh di atas saja, gitu ya. Ya, jadi yang bawah tidak tampak merek ya. Agar kalau kita ambil di soft terdepan, kita tidak merasa khawatir ya. Tidak khawatir dengan orang-orang di belakang kita agar tidak membaca itu atau tidak terganggu dengan tulisan-tulisan itu. Ya. 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 Mengenai kebaya dan sambut itu gimana? Itu kan perlu sangat diluruskan. Yang apa Pak? Kebaya sama sambut untuk nyambung rambut. Oh. Iya. Selama ini kan kelihatannya mau dibedakan lagi karena kalau menurut saya kalau nanti gaji kita melanggar adat. Ya, ini sanggul ini namanya menyambung rambut ya. Ya, jadi menyambung rambut, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh ya. Jadi tradisi menyambung rambut baik dengan sanggul atau dengan yang apa, dengan yang lainnya, itu larangan dalam syariat ya. Jadi kalau ada orang yang punya kebiasaan begitu, maka kebiasaan itu mesti diluruskan. Jadi tadi seorang tidak menyambung rambutnya, tidak mengikir giginya, tidak membuang alisnya dan sejenisnya itu ya. Ya, jadi itu yang kemudian model
di zaman modern yang makin bermacam-macam itu ya. Jadi artinya seorang tetap mewaspadai mana yang boleh dan mana yang tidak. Ya, jadi tadi kembali pada sanggul berarti sudah otomatis ya itu termasuk yang menyambung rambut. Ya. Pak, mengenai masalah doa dan jalan kubur. Kalau kita berdoa di rumah kan kadang-kadang kita doakan jalan kubur. Nah, apalagi kalau di depan makam. Kita berdoa mengingat mengenal masalah kita berdua. Itu selalu itu Pak. Kadang-kadang kita nggak tahan. Itu gimana Pak? Kita menangis, nggak mungkin nggak nangis Pak. Kalau dia di depan kuburnya, kami berdoa untuk yang di awal. Oh nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Yang penting kita tidak meminta. Tidak, tapi kita menangis pasti itu nggak. Oh nggak apa-apa. Kita berdoa sambil menangis kan tidak dilarang ya. Jadi bahkan Rasul pernah ketika sholat itu Rasul pernah sampai bergemuruh dadanya ya, kalmirjal seperti bergemuruhnya penggorengan ya, karena Rasul menangis. Jadi tidak mengapa seorang ketika berdoa dan ternyata dia menangis ya. Yang penting tadi dia tetap menahan tangisannya agar tidak terlalu mengganggu orang lain tangisannya itu. Ya, jadi tidak ada masalah ketika seorang menangis di saat berdoa ya. Yang penting tadi jangan sampai kemudian mau umroh izin dulu pada orang yang telah meninggal gitu ya. Mau menikah izin dulu pada orang yang meninggal, itu kan jadi masalah. Jadi ziarahnya ya memang ziarah untuk mengingat kematian dan untuk mendoakan yang bersangkutan. Ya, silakan Pak, tadi ada. Nah, apa itu? Saya lihat ini kan semua sajadah ini kan macam-macam. Terus malah kita namanya sholat itu pasti ke sini itu kan banyak kan motif-motif kan tinggal kita aja sebenarnya kan. Ya itu tadi ada seorang yang berusaha tidak terganggu dan ada seorang yang bisa terganggu gitu ya. Nah kalau dia merasa terganggu berarti silakan dia mengamankan. Kalau dia tidak merasa terganggu ya silakan dia melanjutkan ya. Ya itu tadi terkait dengan gangguan-gangguan ketika sholat ya. Ya itu insya Allah ya, jadi adat istiadat kebiasaan itu tadi bisa menjadi hukum ya, tapi dengan catatan jikalau tidak terjadi pelanggaran terhadap syariat ya, itu insya Allah kesimpulannya ya. Kita akhiri bersama dan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.